sebetulnya Pak, saya tahu etika Pak. Saya ada kesal masalahnya. Setiap kami rapat, diadu kami dengan orang Sabu. Nggak ada urusan Pak. Orang Sabu silakan punya kapasitas tuntut. Karena orang Sri Lanka sudah ada pernah bikin sama mereka sistem KPA tuntut. Jangan pakai perahu kami. Kami minta di luar KPU. Makanya karena masuk angin di Polhukam, ada jenderal bilang, "Man, masuk angin." Lihat jenderal, saya lapor Pak. Kau punya link KPU? Punya. Karena ini masuk angin. Berani orang Kampar Pak. Saya kalau dapat surat itu, saya bangga KPK masuk itu. Ada orang Kampar menyatakan, saya bisa telekonferensi sama jenderal itu. Ada orang Kampar menyatakan bahwa ini sudah selesai. Yang mana selesai? Saya tinggal WA, Mahfud MD ini. Masuk semua dibikinnya. Yang untuk halilintar kenapa dibuat lagi KUD di Sabu? Diserahkan sama mereka terus. Maka itu karena uang kami silakan aja. Insya Allah pemerintah tidak akan mensensarakan rakyatnya. Kalaupun ada yang bermain itu adalah oknum, ya, oknum di luar dari pemerintahan. Walaupun kadang oknum itu bagian dari orang pemerintah, dan itu pun tidak akan bisa lari kemana-mana dari persoalan itu. Saya yakin itu semua. Lengkap nanti dan dengan kepala BPN ya Pak ya. Karena untuk status pengukuran ulang, tapi kita tidak usah ikut minta pengukuran ulang, itu memang mau diukur semua Pak. Seperti yang disampaikan Pak Latif tadi, insya Allah itulah yang dicari pemerintah sekarang ini. BPKP bersama Kejaksaan Agung, ya kan, BPKP bersama Kejaksaan Agung akan mengaudit seluruh kebun itu. Nah, cuma persoalannya kapan diauditnya, itu aja yang kami jadi gelisah, lambat betul kan. Ini kita ambil jalur step bawah dulu. Ini ada Pak Kepala BPN, kita ada Pak. Nanti dari pertemuan kita ini kita nanti rumuskan apa masukan keinginan dari seluruh masyarakat, jadikan berita acara pemerintah. Nanti kita sampaikan kepada BPN ya. BPN berkoordinasi dengan kanwil BPN juga. Ya, karena banyak persoalan menyangkut dengan persoalan perkebunan kita ini. Maka pelik dan rumit, soalannya banyak, bukan hanya kita ini saja. Namun kami sebagai pemerintah tetap harus berusaha, berjuang, memfasilitasi bagaimana kepentingan masyarakat bisa terpenuhi. Pemerintah pun saat ini memang mulai serius dalam rangka menangani tata kelola perkebunan sawit kita. Apa sebabnya? Selama ini memang lebih banyak diserahkan kepada perusahaan dengan kementerian masing-masing. Jadi semua yang bergerak sendiri. Ada tiga aturan dalam penerapan tata kelola perkebunan ini yang berbeda-beda. Jadi BPN punya peraturan sendiri dalam penetapan untuk kembaliannya, untuk apa istilahnya program KPPA pada masyarakat. Plasma. Kedua, Kementerian Kehutanan punya aturan sendiri lagi yang menetapkan itu. Sementara pertanian juga punya aturan lain lagi. Ada yang menetapkan 20% dikelola oleh masyarakat, ada yang menetapkan 20% dari kawasan yang wilayah komunitas dilepas. Nah, tapi tak menentukan di mana harus diletakkan bebas perusahaan. Kadang ada kawasan perkebunan di suatu daerah, tapi 20% itu dia taruhnya di daerah lain. Secara hukum dia benar, karena ada aturan hukum yang membuat seperti itu. Dua, ada juga aturan dari pertanian apa yang bisa dipalisasi oleh perusahaan, tidak harus dengan jumlah kebun itu sendiri, dan itu juga benar. Ada aturan yang menetapkan itu. Karena bermacam aturan itulah kemarin pemerintah daerah yang memiliki kebun sawit kami mengadakan pertemuan. Nah, seminggu setelah saya dilantik, ya kan, kami membuat pertemuan di Jakarta. Kami rapat membentuk Asosiasi Kabupaten Kota Penghasil Sawit. Asosiasi Kabupaten Kota Penghasil Sawit dalam rangka apa? Dalam rangka merumuskan persoalan-persoalan yang ada ini, kita tarik benang merahnya, bagaimana menyusun regulasi yang benar. Dan itu juga diarahkan oleh Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden juga melihat kondisi tata kelola perkebunan kita ini semeraut.
sudah itu masyarakat sudah tidak sejahtera dengan luasnya perkebunan kita yang ada. Bahkan masyarakat tempatan di wilayah perkebunan itu ada yang dikategorikan sangat miskin. Jadi ini salah satu menjadi perhatian penuh Bapak Presiden. Sehingga kemarin kami yang merumuskan beberapa rancangan terkait undang-undang. Dan kami juga kemarin dilantik oleh Mendagri. Mendagri sekitar sebulan yang lalu lah di Jakarta. Ada lebih kurang 120 kabupaten kota penghasil sawit. Mengikuti sekitar 17 provinsi. Memang ini berkala lama. Akhirnya pemerintah juga saat ini lagi melakukan audit perkebunan sawit itu semua. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Audit perkebunan itu bersama BPKP dan Kejaksaan Agung. Saya kemarin waktu pertemuan dengan Pak Kejati dengan Pak Kepala BPKP di sini dengan Polda, memang mereka menyampaikan tahap ini mereka lagi mempersiapkan untuk pelaksanaan audit itu. Jadi audit itu nanti jelas semuanya kondisi tanah mereka, akan lahan AGU mereka, berapa yang mereka miliki, ya berapa yang mereka pergunakan, ya kan, dan bagaimana akhirnya penyelesaian itu. Tidak hanya di sektor hulu, juga di sektor hilir. Hilir itu termasuk hasil-hasil yang mereka dapatkan itu berapa semestinya, berapa yang mereka jual. Persoalan ini muncul karena persoalan kenaikan harga minyak goreng itu, sehingga pemerintah menjadi perhatian serius. Dan pemerintah juga menyadari bahwasanya sawit kita ini produktivitasnya sangat rendah. Dan pemerintah meyakini bahwa ke depan sawit ini menjadi potensi luar biasa untuk mendorong ekonomi Indonesia. Karena apa sebabnya? Kita gambarkan secara umum yang disampaikan oleh Bapak Menko Marves dan Bapak Mendagri. Luas kebun sawit kita ini luar biasa, dari Sumatera sampai ke Jayapura. Tapi hasil sawit kita ini 58% dari total sawit dunia. Kalau kita lihat jumlahnya banyak. Tapi kalau kita bandingkan dengan hasil sawit Malaysia, saya gambarkan secara umum lah itu ya, itu 22%. Sawit Malaysia itu dengan pulau sekecil itu, dengan wilayah yang sedikit mungkin, dari Pulau Malaysia itu paling tinggi ditanami sawit 30% lah. Nah, tapi hasilnya kok bisa separuh dari hasil Indonesia? Ada apa ini persoalannya? Nah, ini antara lain adalah persoalan-persoalan daripada tata kelola perkebunan kita, persoalan bibit dan sebagainya. Jadi kemungkinan besar pemerintah ke depan, kami kemarin saya juga memimpin diskusi di situ. Ada dari DPR RI, saya sebagai moderator, juga ada dari Kementerian Keuangan yang mengelola dana BP2 PKS, dan ada juga dari Kementerian Pertanian, ya kan? Kementerian Pertanian dari staf ahli, staf khusus Menteri Pertanian membahas itu semua. Insya Allah nanti memang kita harus bersabar memang sedikit dalam proses ini keluar. Saya membawa kepala desa se-Kabupaten Kampar, semuanya saya bawa hadir di acara tersebut biar mendengar semua. Ada sini ya, kepala desa juga ikut, begitu kan? Benar kepala disampaikan oleh Bapak Menko Marves. Jadi apapun yang ditanya kepala desa, tunggu nanti selesai audit, kata Bapak Menko Marves. Semua ternyakut juga persoalan ini ya, persoalan KPPA, persoalan apa tadi? Plasma, semua dijawab oleh Menko Marves. Tunggu selesai audit. Nah, semua selesai audit. Dari audit itulah akan dapat titik terang nanti bagaimana mekanisme dan pengelolaan itu sendiri. Insya Allah kata proses itu juga. Namun daripada itu juga apa yang menjadi proses pemerintah tetap juga berjalan, dan ini juga tetap kita lakukan. Dan banyak lagi hal yang menyangkut dengan ini, seperti di daerah apa nama istilahnya itu, Kota Garo. Satu lagi Alam, apa namanya, di Desa Alam apa? Kota Aman, ya kan, banyak persoalan yang itu. Dan ada lagi juga proses perpanjangan HGU. Kemarin saya sudah bilang kepada Pak Gubernur, waktu ke BPKP datang, saya minta BPKP segera koordinasi dengan Pak Gubernur untuk dia mengundang seluruh bupati wali kota dan bersama kepala dinas perkebunan serta perizinan, supaya apa sebabnya BPKP bisa dapat bekerja dengan cepat. Pak, karena apa sebabnya saat ini banyak ingin AGU-nya yang sudah habis yang diperpanjang. Saya minta, tapi saya belum dapat informasi sejauh mana koordinasi BPKP dengan Pak Gubernur.
Tapi ada pertemuan dengan Pak Gubernur kemarin, saat kami pertemuan seluruh bupati dengan Pak Gubernur terbatas pada acara KSN, saya sampaikan juga ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, sebenarnya Pak Gubernur panggil BPKP Pak. Mereka sudah mendapat penugasan berkaitan dengan audit kebun sawit ini Pak. Banyak sekali persoalan kebun sawit yang terjadi di Kabupaten Kampar. Saya rasa sama dengan kabupaten kota lainnya, di Provinsi Riau ini. Ambil mereka Pak, sehingga persoalan-persoalan seperti ini bisa kita kumpulkan. Kita kumpulkan bersama-sama. Nanti saat mereka turun audit, kan kalau BPKP dengan Kejaksaan Agung memanggil perusahaan, saya rasa langsung datang dia. Nah, macam kita macam ini, teman-teman kan, langsung datang saya yakin. Jadi itu yang akan saya desak dulu sekarang ini, Pak Gubernur ya kan, dengan BPKP. Saya coba belum tanya sejauh mana lagi hasil, belum ada informasi. Memang Pak Gubernur sangat sibuk saat ini, mungkin belum ada waktu dan kesempatan. Dan beliau kemarin sudah mengiyakan, sudah mengiyakan bagaimana persoalan sawit ini dalam rangka audit, supaya ini dapat kejelasan dan titik terang. Tahu tidak? Kalaulah dia audit diukur ulang semuanya, Pak. Jadi semuanya diukur ulang. Nah, jelas tuh ini milik siapa, ini berapa dikelolanya. Nah, sekarang kita ada nampak salah satu contoh. Ya, salah satu contoh yang terjadi saat ini yang lagi dalam persoalan hukum ya. Kebun di Duta Palma. Berapa dendanya Pak? 70 triliun, ya kan? Yang harus dikembalikan ke pemerintah. Denda itu yang harus bayar. Dan kebunnya diambil alih semua oleh pemerintah dan diserahkan ke BTPN 5. Karena tidak ada izin, ya kan? Selama ini yang mereka langsung. Tapi banyak seperti itu dekat lagi. Jadi intinya begini saja. Pertemuan kita hari ini mungkin perusahaan juga tidak ada. Ya, coba ini kita kumpulkan. Saya akan berusaha secepat mungkin. Nanti akan mendesak Pak Gubernur, juga mendesak Pak Gubernur dan BPKP bersama Kanwil nih. Ini Kanwil kemarin saya ada janji juga dengan Pak Kepala BPN Kampar untuk mengadakan rapat dengan Kanwil. Tapi persoalannya Pak Kanwil dalam minggu ini pensiun ya. 2 minggu ke depan ini pensiun. Nah, pensiun. Jadi kalaupun pensiun saya bilang coba nanti atur ya kan. Mungkin ada kabit yang terkait, misalnya kita diskusi dulu sambil menunggu Kanwil baru datang supaya menginventarisir ini semua. Kalau ini kan kita minta ukur ulang kan? Ya. Nah, pertama juga yang di Kota Aman kan akan dilakukan pengukuran ulang juga. Yang di Kota Garu akan dilakukan pengukuran ulang juga. Nah, kalau memang ini dilakukan pengukuran ulang semuanya, lebih bagus saja kita dorong BPKP dengan Kejaksaan Agung audit secepatnya tuntas. Saya ada dapat kontak sebenarnya ketua tim audit dari Kejaksaan Agung, tapi saya belum komunikasi. Nah, dari Kejaksaan Agung kata beliau waktu pun kenal dengan saya katanya, jadi kenal baik dengan saya dan pernah menjadi aspitsus entah asintel salah saya di Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau dulu, dan juga Kejati kita juga baru, jadi mudah-mudahan lah nanti saya ada 2 label ya kan. Label pertama saya sebagai pemerintah daerah, label kedua saya sebagai sekjen, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kabupaten Kota Penghasil Sawit. Padahal Pak Luhut itu sudah minta dengan saya agar segera mengadakan rapat kerja nasional berkaitan dengan usulan tata kelola kebun sawit ini. Jadi ingin pemerintah itu ingin dorongan dari bawah dulu, walaupun dari atasnya mereka sudah siap. Jadi mereka berhadap mungkin jangan sampai dari atas itu, kalau dari atas mungkin ada keinginan pihak-pihak oligarki pengusaha segala macam. Tapi kalau dari bawah betul-betul murni keinginan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Pak Presiden ingin polanya seperti itu. Tapi konsepnya sudah ada. Konsep draft undang-undang sudah kita susun. Rencana juga Presiden untuk membuka sebuah badan khusus dalam mengelola tata kelola sawit ini juga sudah ada sudah ada bentuk-bentuknya lah. Cuma saya juga bertanya sama BPKP kapan ini selesai. Kalau target Menpol Martes kemarin ya disampaikan beliau itu 5 bulan kan Pak, sampai 5 bulan. Jadi sulit juga Pak. Jadi apapun yang kita ajukan saat ini, jawaban pemerintah menunggu audit. Nah, tinggal jawaban kita kapan audit itu dimulai dan bagaimana kita segera mendorong audit itu sendiri. Nah,
Saya kemarin sudah menghubungi beberapa bupati di sini. Kalaupun nanti BPKP tidak ada anggaran untuk pelaksanaan audit itu bersama dengan pemerintah daerah, saya mengharapkan seperti itu, ya kan? Bersama dengan pemerintah daerah, kita kan ada sampai ke bawah, ada camat, ada kepala desa, kan bisa ditentukan. Teknologi sekarang itu kan sudah ada drone sebagai macamnya untuk menghitung itu sendiri. Itu aja mungkin supaya BPKP ini cepat bergerak, ya Pak. Nah, saya berharap seperti itulah yang dapat kita lakukan. Hari ini yang bisa kita lakukan bersama, mungkin kita inventarisir lah, ya kan? Inventarisir persoalan-persoalan yang ada umumnya dan tempat kita. Kami sudah minta juga kemarin ya, Pak ya, yang untuk beberapa daerah yang lain persoalan, hingga saat nanti rapat dengan Bupati Wali Kota bersama BPKP, bersama Pak Gubernur, dan mungkin juga bersama Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi, persoalan-persoalan ini sudah kita sampaikan. Jadi mereka punya persepsi lah apa yang akan dilakukan dalam hal audit ini supaya persoalan sekali turun mereka tuntas. Karena kekhawatiran saya, kelemahan dan kekhawatiran saya, keterbatasan waktu audit oleh BPKP, keterbatasan anggaran yang mereka miliki, mereka hanya mengambil data pemetaan dari data-data yang ada. Saya khawatir begitu. Ya kan, kalau tidak kita dorong cepat, kita bantu mereka dengan memfasilitasinya. Mudah-mudahan ini semua kalau dapat kita lakukan secara cepat, ya kan, kita lakukan. Memang kita bekerja dengan waktu. Kalau target Pak Menko Marves itu 5 bulan harus kelar semuanya. Nah, kenapa sebabnya? Satu, yang paling menggembirakan bahasan untuk kita semua. Menggembirakan untuk kita semua, pertama, sawit menjadi andalan ekonomi nasional ke depan. Nah, memang saat ini masih fluktuasi. Pemerintah sudah menetapkan, sudah akan menyusun bagaimana sawit ini masuk ke B100 Aftur. Nah, kemarin rapat di Bali dengan perusahaan Amerika, saya ceritakan juga bahwasanya itu sudah ditetapkan di Batam untuk membangun refinerinya. Di Batam, dia akan mengambil 7 entah 8 titik untuk supply sawit pengisir pada di Batam itu untuk B100 Aftur minyak pesawat. Kalau ini sudah bisa dikuasai oleh pemerintah, otomatis sawit kita akan mulai membaik. Dan besok juga hari Selasa depan, ya, hari Selasa kalau tidak salah saya, Kemenq akan mengirim MOU dengan pemerintah daerah terhadap memang persawitan ini sendiri, keuangan. Mungkin itu juga menyangkut dengan itu semua. Kedua, ada undang-undang baru terhadap bagi hasil sawit. Kami kemarin menyampaikan semacam tuntutan sebenarnya kepada pemerintah, daripada 20% dari hasil sawit itu sendiri, kita minta juga 10% ya. Kalau diminta dari tim dulu itu ada Rp25 atau Rp50 pemotongan dari ekspor itu yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kalau saya inginnya persentase saja, misalnya untuk plasma 20%, tambah untuk pemerintah 10%. Pemerintah daerah atau pemerintah desa setempat. Sehingga apa? Pemerintah desa setempat bisa menjaga infrastruktur jalan-jalan dan apa hal yang akan ditingkatkan daripada perkebunan yang ada di sekitarnya, termasuk juga membantu masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perkebunan itu tersebut. Mudah-mudahan ini saya pun semenjak hasil rapat pengukuhan kemarin, saya ada kontak kawan-kawan di beberapa wilayah karena ketuanya itu dari Sewian, Bupati Kalimantan Tengah. Mau ke handphone campakkan lu. Bupati Kalimantan Tengah, Hasan. Kocok. Allahu Akbar. Kamu kesolat dulu ya? Ya, boleh. Etika, Bang. Jadi kalau teman-teman matiin handphone, Bang ya, silentkan handphone. Silentkan handphone. Kan bukannya 24 jam. Iya. Itu pejabat daerah, ini ring RI1 rumah di Kampar tuh. Iya.
Jadi tidak ada maksud apa-apa tadi bang, memang harus matikan. Sana. Ya siap, Menghargai itu pejabat daerah itu. Tak boleh handphone awak dah. siap. Oke. Yang boleh punya handphone itu gubernur. Inya bu, yang pasti bu inyo kan. Iya. Atau piti masuk. Badon tangan SMS banking ni ya. Tung teng ya. Masuk lah. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya itulah rencana pemerintah yang saya sampaikan tadi terkait dengan kebijakan pengelolaan sawit. Jadi rencana pemerintah ini membuat angin segar juga bagi kita, membuat pemerintah daerah juga menjadi tenang, ya kan? Tapi hal itu memang membutuhkan kadang waktu dan kesabaran kita. Nah, mudah-mudahan saya memang lagi dipercaya sebagai Sekjen Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit ini bersama dengan pemerintah daerah dan umumnya bisa mendorong ini sesegera mungkin bisa dilakukan. Baik, jadi selanjutnya saya dari keterangan tadi rencana pemerintah ke depan kita gambarkan bahwa pentingnya sawit ini bagi Indonesia sebagai sumber energi dan juga sebagai sumber pangan. Dan ada berita gembira baru, tapi saya belum dapat kepastiannya. Kalau berita dari 100-an itu, B100 sudah oke ya. Kita ditunjuk menyiapkan 7 PKS, mungkin yang ditempatkan nanti di beberapa daerah. Untuk di daerah Riau ini sendiri. Kedua, ada hal baru juga, kemungkinan besar replanting itu nanti dilakukan serentak semuanya. Karena akan dilakukan oleh BP2 PKS, mencari bibit baru yang mungkin sama dengan bibit yang dibuat oleh Malaysia. Tapi setelah ini audit itu selesai, jadi penting bagi kita semuanya ini mendorong pemerintah, yaitu dalam hal ini BPKP, agar segera melakukan koordinasi, baik itu koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun koordinasi dengan kita, pemerintah kabupaten kota, sehingga dapat melakukan secepat mungkin ya. Jadi persoalan yang kita hadapi saat ini tuntas sebenarnya Pak kalau audit itu dilakukan, ya kan, tuntas. Jadi kita menunggu aja regulasi. Baik, sambil menindaklanjuti itu semua nanti kita bersabar. Kami ingin mintaan lah apa kali ini rencana dari KSU Halilintar ya, mungkin di dulu bicaranya Dinda. Ya silakan, mungkin dari situ nanti kita. Jadi sebatas hari ini kita menghimpunnya dulu Pak ya, karena kita berdebat diskusi pun juga tidak ada manfaatnya. Kita himpun di kepala BPN kita ada, nanti kita rekap semuanya, ya kan? Sama yang lainnya kami rekap juga, kan? Nanti kita antar ke provinsi, saya dengan beliau akan koordinasi dengan Kanwil BPN, kami juga akan koordinasi dengan BPKP nanti. Selanjutnya, silakan Pak Saruman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak waktu yang telah diberikan kepada kami. Jadi untuk mempersingkat waktu ya Pak ya, kita pada intinya minta tidak lanjut dari surat kantor staf presiden. Itu kenapa muncul surat itu? Karena jauh hari sudah ada surat dari Menko Polhukam ke Bupati Kampar untuk diukur ulang lahan di luar lagi begitu bisa. Untuk selanjutnya setiap ukur diserahkan ke Halilintar. Itu dipertegas oleh surat dari Jasa Agung, dipertegas oleh surat dari Seskap, Sesnek. Masuklah ke, karena ini wilayah hutan, masuklah ke Ibu Siti Nurbaya. Saya ngadap, keluarlah surat perintah Ibu Siti Nurbaya, karena itu masih kawasan hutan. Keluarlah perintah ke Bupati, ke Gubernur, segera ini dilaksanakan. Namun saya mungkin timingnya belum tepat. Anas Mamun masuk, lanjut Bang itu, lanjut terus berjalan. Karena sewaktu itu Andi Rahman cuma pegang dia tidak bisa mengambil kebijakan. Proses tetap berjalan. Sementara itu yang kami sangat sayangkan sama Mendiang Ajis, dosa kita Pak, gimana lah ya. Selama ini kita tidak pernah membicarakan wilayah orang. Kita baru ini tidak berizin. Nanti saya kasih nomor Pak semudah. Ini kita minta Pak, karena kita tahu punya orang. Kita minta di luar KU, kita minta ke negara. Bali tidak berizin Pak, kita minta ke negara. Kita minta ke negara, sudah kita urus. Kita ikuti prosedur. Kita sudah berusaha, sudah dari Seskap, Sesnek, Jasa Agung, Menteri LHK, karena dia punya hutan. Sudah punya Pak. Karena sampai saat sekarang
itu lahan yang di luar HGU Pertisa tidak ada izin pelepasan dari izin jiwa. Nanti semua saya kasih apa. Dan kedua, TV Justisi dari Pemda Kampar semua tidak ada izin Pak. Tuh, ingat. Yang kedua, kalau sempat Bupati Kampar ada yang melakukan izin lokasi di kawasan itu, selesai Pak. Masuk itu sama dengan agro. Iya. Kamsiraman mengeluarkan izin lokasi Pak di dalam kawasan selesai. Masuk. Jadi itu kalau seandainya nanti sudah ada keluar, saya minta sama PJ Bupati cabut Pak. Kasihan nanti. Tuh. Selanjutnya, ini lahan tidak ada di dalam wilayah camat Bagian Barat Pak ya, bukan wilayah dia Pak. Ini lahan luas Pak sampai ke Lipat Kain. Kami bisa masuk dari Kebun Durian, bisa masuk dari Rumbio. Ini wilayah Tanjung Melayu Pak, Mendiang Terasul. Ditentukan sama ini. Jadi tidak ada kaitan Pak. Jadi saya pesankan kepada pejabat daerah sini Pak, Kampar, sudahlah hentikan bermain Pak. Karena kemarin waktu kami nuntut, Pemda berbelok, yang nuntut Halilintar diserahkan juga diserahkan ke orang siapa, kami tidak tuntut Pak. Dapat itu 600 juta tiap bulan. Dapat CSR 1,2 miliar, kami tidak tangguh. Ini yang kami tuntut di luar HGU, di luar tanah siapa Pak. Ada urusan ini. Maka saya minta rapat ke depan, jangan ada lagi diundang camat di sana Pak. Dan urusan itu. Saya sebetulnya Pak, saya tahu etika Pak. Saya ada kesal masalahnya. Setiap kami rapat, diadu kami dengan orang siapa. Tidak ada urusan Pak. Orang siapa silakan. Punya kapasitas dituntut. Karena orang Cilendra sudah ada pernah bikin sama mereka sistem KPR tuntut. Jangan pakai perahu kami. Kami minta di luar HGU. Makanya karena masuk angin di Polhukam, ada jenderal bilang, "Man, masuk angin." Lihat jenderal, saya lapor Pak. Kau punya link KPR? Punya. Karena ini masuk angin. Berani orang Kampar Pak. Saya kalau dapat surat itu, saya lapangkan ke KPK masuk itu. Ada orang Kampar menyatakan, saya bisa telekonferensi sama jenderal itu. Ada orang Kampar menyatakan bahwa ini sudah selesai. Yang mana selesai? Saya tinggal WA Mahfud MD ini. Masuk semua dibikinnya. Yang untuk Halilintar kenapa dibuat lagi KUD di Sabu? Diserahkan sama mereka terus. Maka itu karena uang bukan uang kami, silakan aja. Perusahaan berhenti Pak. Di saat turun ke staf presiden berhenti perusahaan. Kami nggak mau. Di saat rapat dengan wakil gubernur perusahaan ngomong, kami siap untuk memberikan. Tapi sama siapa? Itulah yang dituntut Pak. Kami minta Pemda Kampar jeli kita surat Pak. Sesuai surat kita tindak lanjuti. Ukur barang ini 2 hari berikan ke Halilintar. Nanti itu masuk wilayah Kebun Durian, Lipat Kain, Rumbio, dan Singkong kami tidak berhitung Pak. Kita sama-sama rakyat Indonesia. Jadi kasarnya kalau ini kasar di pusat ini, kalau ini naik, habis semua Pak. Cilendra sudah masuk target itu. Pertama kita, habis itu baru PTP 5, yang keempat agro. Sama Pak, tidak ada pelepasan. Kalau kita persoalkan Pak, mereka sudah mendapat hutan Pak. Itu ini saya tunjukkan sama Pak. Ini Pak. Izin bang. Kita lindungi Pak. Pabrik di sini. Nanti saya serahkan sama Pak Kamso. Semua sudah diaktifkan BHP semua. Sudah cara. Di pabrik Pak. Kawasan hotel ini lindungi Pak. Sudah sawit semua ini. Sawit semua. Karena ini ada BPN, saya sudah punya surat dari BPN kami bisa sama Jakarta. Bahwa yang saya tuntut itu sudah masuk dalam BPN Jakarta. Jadi ini Pak. Pelanggaran itu sampai sekarang tidak ada izin. Kalau sempat Bupati ada lokasi selesai nih, habis nggak boleh. Ini kawasan hutan ini lindung sih. Inilah selama ini yang dilindungi sama oknum Pak. Kayak orang siapa silakan ambil tanah dia. Kami tidak kacau. Ya. Jadi saya minta ke Pak PJ Bupati, kami tidak mau lagi berpolemik dengan masyarakat kami sendiri. Kami satu bangsa, ini bukan orang luar nih. Kami nggak mau. Kita diadu domba, saya nggak mau Pak. Karena posisinya kita tahu hak orang. Pak Latif itu punya tanah wilayah Pak, dari Gindo itu di Pur. Jadi nggak boleh. Orang siapa kami hadiah kami hormati Pak. Makanya ke depan saya minta pesankan sama Asisten 1, kalau ada rapat yang kedua Pak, saya minta jangan ada lagi diundang itu. Termasuk camat Bagian Barat sama saya, karena ini bukan dia punya wilayah. Makanya turun dulu tim kita ukur. Ini mana wilayahnya? Wilayah
wilayah lipat kain, kebun durian. Masa juga orang saya juga mengaku punya. Kalau maka saya bilang tadi Pak, kalau mereka punya tuntut aja. Ini perahu kami. Jangan masuk, jangan ada lagi bonceng yang kedua. Nggak usah lah, khusus nanti habis. Makanya saya bilang sama Pak Kapsul kemarin. Saya sebetulnya udah sering rapat Pak. Di Komisi 7, DPR RI, 4, 9, 2 saya udah sering rapat Pak. Jadi makanya saya kalau orang tahu orang saya lebih ngerti Pak. Teman saya mana Bu Yu? Tukang bawa becak Pak. Saya bawa rapat di istana itu. Jadi posisinya makanya saya bilang sudahlah hentikanlah semua polemik ini, kita minta sama Pak Bupati. Ini saking kurang ajarnya perusahaan diundang Bupati yang undang dia ke atas. Itu sampai Pak yang antar orang bawah itu si Marwan. Sampai Pak ada terima yang sudah diserahkan sama Pak. Sama Pak. Jadi kalau kayak gini dulu mending Ajis, saya bilang itu jalan negara Pak di portal. Saya bilang Ajis putuskan, gue sama Ajis. Putus Pak, itu negara itu. Saya bilang sama di Jakarta, kalau ini tidak bisa dibuka portal, bubarkan negara. Masa ada negara dalam negara Pak. Jadi saya minta sama Bapak, kita pada intinya kalau menyumbang dari BPN kita sudah punya Pak. Sudah dari BPN, perintah untuk bayar sertifikat. Nanti kita tengokkan nanti. Asli Pak, saya pegang semua. Dari Jakarta juga sudah ada, dari Tangerang juga ada. Nih, surat perintah untuk bayar sertifikat. Tidak ada nyinggung-nyinggung desa lain Pak. Itu tidak ada urusan itu. Ini tanah saya, ini tanah negara, tidak berizin saya minta ke negara. Izin saya urus. Itu aja. Jadi untuk sementara Pak itu dulu yang bisa sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Latif. Pak Latif, lanjut. Lanjut Pak. Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dihormati Bapak Bupati, Bapak Asisten, Satu dan Dua, kemudian Bapak Pegawai dan Bupati, kemudian istimewa sekali rekan-rekan di Koperasi Halilintar. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Koperasi Halilintar itu Pak, sebetulnya tanah ini memang dari dulu sebetulnya. Kalau dikaji jelas tidak jelas itu sudah jelas, sudah ada perintah dari Kejaksaan Agung, dari KSP, dari yang menjelaskan tadi juga dari Seknek, ya, KSP, apa lagi terakhir Mendagri ya, Menko Polhukam. Dalam rapat kemarin itu juga sudah disampaikan Pak, sebetulnya Bapak Bupati Pak Aziz Zainal sudah menaikkan kemarin itu dan ditekan oleh seluruh unsur Musbidah di situ. Cuma karena perusahaannya nakal, ini dia domba lagi Pak, sehingga terjadi dualisme keputusan waktu itu. Tapi tak masalah kalau itu betul-betul untuk masyarakat. Siabu yang sudah menikmati 600 hektar seperti yang dibagikan itu tak masalah, dan KSU Halilintar pun sampai sekarang tidak perlu mempermasalahkan. Nah, yang jadi masalah sekarang ini lahan yang begitu luas seperti yang diminta laporan oleh KSP dan juga Menko Polhukam kemarin. Coba petanya katanya, turunlah tim waktu itu rencana mencetak pesawat TNI AU tidak salah. Ya, tapi tak jadi. Kemudian diminta untuk memotong dari udara, nanti dipotong dari satelit. Tidak salah biayanya 85 juta, tidak salah, yang dibiayai oleh KSU Halilintar. Di situ nampak juga dari hutan lindung yang tadi yang dibicarakan itu nampak bahwa hutan lindung tadi sudah jadi kelapa sawit. Nah, jadi khawatir kita Pak. Nah, kalau ini diangkat, kemungkinan ada di antara oknum pejabat yang kena gitu. Kasihan kita kan. Nah, jadi belum bulanan nanti oleh aparat hukum. Kemudian tidak diangkat, ini adalah hak masyarakat yang sudah punya hak gitu. Dari dasar sampai surat tertingginya dari staf presiden pun sudah ada gitu. Tinggal keberanian kita untuk menyerahkan pada masyarakat kembali. Seperti yang dituntut oleh KSU Halilintar. Sebetulnya kawan ini kemarin mau langsung ke KPK aja ya. Minta proses, minta ini segala macam, karena ini juga sudah tunggu di sana. Saya melarang. Kasihan kita pejabat-pejabat kita nanti, ya mungkin
Ada yang masalah, ada juga yang merasa tertipu gitu. Karena permainan perusahaan, karena nakalnya perusahaan ini membabat hutan lindung tanpa izin, ya tentu tidak keluar DU-nya. Dan sawit ini bukan sawit baru, sudah 10 tahun, 12 tahun enggak ya? Jadi seorang tukang asal bermasalah dibuatkan kebun baru, asal bermasalah dibuatkan kebun baru. Dan pejabat yang mati ada nih Pak, dalam jumlah ribuan hektar satu orang ada yang ratusan hektar. Sebetulnya kayak sebuah halilintar ini baik Pak. Kawan-kawan kita melarang, jangan angkat masalah ini. Pejabat banyak kena nanti. Karena ada informasi yang kita terima itu, yang mengetahuinya bukan kita sini, tapi adalah orang Jakarta. Ada terlibat sekitar 10 atau sampai 12 orang lah kira-kira, oknum pejabat ataupun mantan pejabat yang menikmati hasil hak rakyat tadi sebetulnya, hak di Mamat segala macam tadi. Tapi itulah, ada 100 hektar, ada 200 hektar, ada 3.000 hektar, ada 1.000 hektar. Data-data semuanya ada sebetulnya. Cuma tidak disampaikan oleh kawan ini. Lebih baik jujur aja kita. Jadi supaya Bapak itu nanti bisa mengambil keputusan, mengambil kebijaksanaan, lebih baik jujur aja. Cari jalan keluarnya. Kalau tidak tahu, kalau kita tidak jujur, tak tahu kita jalan keluarnya. Ya, jangan-jangan nanti nyelonong juga sebuah halilintar Pak. Lain yang terjadi kan, jadi malu, kita juga yang malu jadinya. Ya, Cina yang membuat masalah, pejabat kita yang habis terkurung, kan itu nanti yang kita baca di bawah. Itu dapat dari kami Pak, mohon maaf pada seandainya pembicaraan kami ini ya ada yang tersinggung gitu. Maksud kami adalah meluruskan gitu, cari jalan yang terbaik, artinya jangan selindung-selindung lagi gitu. Karena perusahaan sendiri sudah nyerah dia. Nah, kemarin waktu dipanggil ke gubernur nggak mau datang. Apalagi katanya, kami udah panggil dan 6 kali ini katanya. Kami siap menyerahkan katanya. Sesuai dengan yang diminta, sesuai kemana kami serahkan. Jangan dipanggil-panggil lagi kami. Memang itu dibilang kemarin waktu pertemuan dengan gubernur Pak. Jadi mungkin alasan tak datang hari ini itu juga. Gitu. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Bentar Pak. Akan soal ini saya tambahkan. Saya kan tadi ngomong sama Bapak bahwa ini tidak diizin ya. Saya kasih Bapak sesuai data ini. Kata tim gabungan nih Pak. Menteri yang adakan ini. Saya kasih gabungan bahwa ini pabrik tidak berizin. Termasuk yang Pemda yang turun itu Pak. Semua tim justisi yang mimpin pas pula si Habib Pilda itu Pak yang mimpin. Sama Bapak. Terus yang Pemda itu nih Pak, yang Mas Amin sudah turun, nih hasil diskusi gambar, satu pun tidak kondisi ini saya tinggal Bapak. Ini caranya, ini kan masih dalam bentuk lain, awak buat uraian semua. Siap. Satu narasi satu. Siap. Nah, itu di bahan laporan Siap. kita. Oke. BPKP. Siap. Ya. Satu narasi lengkap tuh cerita. Siap. Siap. Nanti ini dibeliin. Ada saran masukan lagi, tapi saya rasa diundangkan. Untuk meminta Pak, saya kepada saya Bu Pak. jadi nggak usah lagi kita ngumpul masalah itu ya kan semuanya lengkap nanti dan dengan kepala bapaknya ya Pak ya, karena untuk status pengukuran ulang. Tapi kita nggak usah ikut minta pengukuran ulang, itu memang mau diukur semua Pak. Seperti yang disampaikan Pak Latif tadi, insyaallah itulah yang dicari pemerintah sekarang ini. BPKP bersama Kejaksaan Agung, ya kan, BPKP bersama Kejaksaan Agung akan mengaudit seluruh kebun itu. Nah, cuma persoalannya kapan diauditnya itu aja yang kami jadi gelisah, lambat betul kan. Nah, itu kan mau diukur semua, diukur ulang kembali, dan itu akan masuk dalam peta digital. Itu pesan Pak Menko Marves tuh. Nah, masuk dalam peta digital, tidak akan ada yang bisa berkelah lagi, termasuk juga produktivitasnya, hasilnya diukur berapa kan. Dan saya langsung memimpin diskusi ya, 2 kali itu. Rapat saya di Hotel Sahid, ada ya dari dinas
perkebunan. Rapat saya di Hotel Said, itu hadir memang Kepala BPKP, saya, Pak Menko Marves, dan Bupati Serian. Nah, lihat dalam Instagramnya Pak Menko Marves ada tuh, ya kan? Pernyataan-pernyataan yang kita sampaikan juga ada. Dia kan menekankan. Jadi apapun yang kami minta tuntut, tunggu hasil audit. Jangan sampai apa dia kata-kata dia juga. Jangan sampai bupati, wali kota main mata dengan perusahaan. Awas kalau ketahuan. Dan itu berisiko tinggi. Iyalah. Dan saya pun dah tahu ketua tim audit dari Kejaksaan Agung. Ketua tim auditnya ada. Kemarin dia minta fasilitasi ketemu saya, kawan saya bilang tuh jangan ketemu dulu nantilah. Nah, insya Allah lah ya. Nanti Pak Sarman buat kronologisnya. Nanti kami rekap. Nah, kami dengan kepala BKN nanti, BPN, ya. Mudah-mudahan Pak Gubernur mau memfasilitasi apa yang kami udah mau. Siapa? Udah mau batas waktu Pak Gubernur ya. Saya harap kita daerah Riau ini cepat menjadi contoh hasil audit itu sendiri. Nah, kalau kan kita yang memfasilitasinya, cuma kita ada sekjen di sini kan. Ya. Mudah-mudahan ini memberikan yang baik bagi kita. Yakinlah kita semua, kita nggak usah menyalahkan siapapun. Yang penting percayalah niat baik pemerintah. Kita bersama, saya pun dengan Forkompida juga, Forkompida kita baru-baru, ini komitmen bersama kami membantu bagaimana mendorong masyarakat. Kapolres kita juga baru, Kejari kita dan DIM kita apa semuanya. Walaupun kadang-kadang isu di luar dikembangkan bermacam-macam. Contoh waktu kita masalah koperasi Yo Bersamo. Nah, di saat itu kita ingin mendamaikan, sebenarnya bukan mendamaikan kejahatan senjata lah. Nah, dibekukan dulu sementara, ya kan? Supaya apa? Supaya menunggu hasil pengadilan. Nah, dan ini dikelola oleh PTPN. Dibuat rekening tertentu, nanti siapa yang menang kita kasihkan. Isu berkembang di Jakarta, ada sampai ke sini dikatakan bahwa ada yang ngambil alih koperasi itu sendiri. Nah, saya ditelepon, apa ya betul seperti itu? Tidak, sebenarnya begini. Jadi penjelasan itu. Jadi saya berharap kita bersama jangan terpancing ya satu hal isu adu domba antar kita sesama. Nanti pihak lain yang mengambil keuntungan itu. Nah, insya Allah nih, kalau kita benar tetap ada solusi jalan keluarnya. Dan kalau kita salah pun, katakan, kalau kita tutupi akan juga nampak dari waktu-waktunya. Jadi usaha kita mudah-mudahan kami dapat menindaklanjuti ini. Saya pun insya Allah dalam mungkin sisa-sisa waktu yang ada ini akan bekerja semaksimal mungkin bersama dengan Pak Dedi ya. Pak Dedi kita mengharap karena kewenangan dalam pengukuran ini berada di BPN ya kan Pak Dedi ya. Nah, kewenangan di BPN banyak juga yang sudah kita siapkan laporan itu sama-sama. Selesai itu ya Bapak Ibu semuanya. Terakhir kita minta dari BPN lah tanggapan terhadap kaitan dengan pengukuran ini, kaitan dengan kawasan-kawasan yang ada di dalam perkebunan yang ada ini semua. Tapi yakin Bapak, pemerintah yang komitmen dari BPKP kemarin bersama dengan Kejaksaan Agung ini akan dituntaskan setuntas-tuntasnya. Karena ini baru akan didata menjadi potensi ekonomi kita ke depan. Negara nanti akan kekuatannya di sektor ini lah. Di sektor minyak sawit. Karena dua minyak sawit itu kekuatan pangan dan kekuatan energi. Kalau kita ingin menguasai dunia, kata Pak Presiden, kuasai dua itulah, pangan dan energi. Ada di sawit ini semua. Mudah-mudahan. Jadi kalau ada yang berguna sawit, jangan dijual dulu. Simpanlah baik-baik, jaga walaupun fluktuasi harga seperti ini. Dan pemerintah nanti akan mereplanting semuanya. Dan ada juga kebijakan baru, saya dah ditemui oleh Dirut Bank Mandiri kemarin. Jadi kebun-kebun masyarakat, coba Pak Amsol data katanya. Kebun-kebun masyarakat yang luasnya lebih kurang 7.500 hektar kalau digabung-gabungkan semua, nanti pemerintah daerah bisa mengusulkan ke Bank Mandiri membangun CPO-nya sehingga untuk dapat menjaga stabilan harga dan CPO itu ada yang menampung atau ya seperti yang tadi lah seperti B100 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya rasa itu Pak Ibu semua ya. Mudah-mudahan insya Allah pemerintah tidak akan mensensarakan rakyatnya. Kalaupun ada yang bermain itu adalah oknum ya. Oknum di luar dari pemerintahan walaupun kadang oknum itu bagian dari orang pemerintah dan itu pun tidak akan bisa lari kemana-mana dari persoalan itu. Saya yakin itu semua.
Silakan Pak Dedi menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan keinginan KSU Halilintar. Terima kasih Pak Bupati. Izin menyampaikan beberapa hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada semua yang ada di sini. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh KSU Halilintar ini, gambaran yang saya dapat adalah bahwa semuanya itu ada di kawasan hutan. Artinya akan lebih baik bahwa kita melibatkan Kementerian Kehutanan di sini. Kalaupun ada di provinsi, mungkin provinsi juga hadir di sini. Yang kedua, tadi Pak Ketua KSU sempat mengibar-ibarkan sesuatu, surat dari BPN katanya Pak ya. Alhamdulillah catatan yang ada di kami memang pernah ada komunikasi KSU Halilintar ke kantor kami, ke kementerian. Di situ KSU memohon suatu pengukuran payah itu, dan sudah dijawab oleh kementerian untuk bisa terlaksana pengukuran itu, maka KSU Halilintar harus melampirkan sekian katakanlah dokumen. Itu jumlahnya itu 14 dokumen. Itu kayaknya minimal itu. Mungkin kalau itu berproses bisa ada dokumen ke-15, ke-16, ke-17 gitu Pak. Nah sampai hari ini itu belum direspon oleh KSU untuk melengkapi dokumen itu. Surat menyurat itu di bulan Juli 2019. Jadi sampai hari ini KSU belum melampirkan dokumennya. Yang paling penting dari itu semua adalah di poin pertama itu bahwa siapapun juga yang memohon suatu pengukuran ke BPN itu harus melampirkan bukti perolehan tanahnya, ya, asal muasal tanahnya, bukti perolehannya. Kalau itu memang kawasan hutan, itu ada pelepasan kawasan, silakan nanti akan dilaksanakan pengukuran sesuai dengan bukti pelepasan yang dimiliki oleh pemohon. Untuk diketahui Pak Bupati bahwa permohon dari KSU Halilintar itu sejumlah 17.000 hektar kira-kira. Hampir 17.000 hektar, itu 16.000 hektar sekian itu adalah berada di kawasan hutan. Nah, sisanya secara terpecah-pecah itu memang APL, area penggunaan lain. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti mungkin dilengkapi aja, dilengkapi semuanya, sama kronologis itu juga saya minta. Nanti kalian laporkan sekaligus nih, sekaligus suatu saat kami rapat dengan BPN kita bisa fasilitasi. Saya juga berharap mungkin nanti kalau memang nanti lama kabupaten kota lainnya, saya coba desak nanti BPKP dengan Kejaksaan Agung. Saya kontak adalah kawan itu, ketua tim itu, untuk dapat segera melakukan audit ini semua. Selesai audit ini, maka akan tuntas persoalan-persoalan yang menyangkut dengan persawitan di negeri kita, Kampar tercinta ini. Amin, ya Rabbil Alamin. Saya tahu itu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf tadi agak terlambat saya. Banyak tentang kegiatan hari ini, ya kan? Ya, mohon maaf Bapak semuanya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen kita ya ada absen? Ada. Tolong absen kita semua itu bahan kita. Bahwa ini hasil rapat kita kan kita rumuskan Pak Anu. Pak, kalau bisa mohon izin Pak, sekalian Pak, anunya hasil rapat itu Pak, notulen rapatnya sekalian. Ya, notulen rapat nanti diketik ulang. Siap Pak. Ya, tapi dengan absen ini bahan saya nanti. Siap Pak. Itu jadi bahan laporan. Jam 5. Saya izin dulu. Oke Pak. Ya, Pak Diri.
kasih. Apa? Oh, dekat itu. Iya, termasuk. Ya, dekat itu. Laporan kemarin. Dekat lagi. Oh, yang kulit tebal pakai ya, nggak dimarah. Oke Pak, makan saya. Kasih ya. Pak, Yang di kamu, kampung mana? Bapak mendirikan bangunan. Iya, iya, iya. Dari situ sampai sekarang belum jumpa lagi. Ya, lo jumpa kita kan? Alhamdulillah. Ya. Oke Pak ya. Ya. Lanjut Pak. Oh kawan oke tuh Pak. Hah? Bapak. Ya. Mulai dari lurah sampai camat sampai ke asisten dimatiin pria Pak. Iya, iya, sip, sip. Hah? Tetap. Ya.